Baik, perkenalkan nama saya Delviana Astri Mulyati dengan NIM 21103132. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang mendemonstrasikan langkah project time management. Langsung saja, apa itu project time management? Jadi, dalam manajemen proyek, waktu adalah sumber daya berharga yang harus dikelola secara efektif untuk memastikan keberhasilan penyelesaian proyek. Manajemen waktu proyek adalah proses mengidentifikasi, mengurutkan, memperkirakan, menjadwalkan, dan memantau tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Manajemen waktu dalam manajemen proyek melibatkan pengembangan jadwal proyek terperinci yang menguraikan kapan setiap tugas akan dimulai dan diselesaikan. Berbagai alat dan proses membantu merencanakan, memantau, dan mengendalikan penggunaan waktu dalam suatu proyek. Jadi, project time management di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu ada define activities, lalu ada sequence activities, lalu ada estimasi activities result, lalu ada estimasi activities duration, lalu ada develop schedule, lalu ada control schedule. Nah, jadi di sini yang dihasilkan dari 6 langkah project time management ini ada input, ada tools, dan ada output. Jadi ini contoh dari langkah-langkah project schedule management overview. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada plan schedule management atau manajemen jadwal rencana. Lalu ada define activities atau tentukan activities. Lalu ada sequence activity atau urutan kegiatan. Lalu ada estimasi activity duration atau perkiraan durasi activities. Lalu ada develop schedule atau kembangkan jadwal, dan terakhir ada control schedule atau jadwal pengendalian. Baik, yang pertama itu ada plan schedule management atau manajemen jadwal rencana. Jadi masukannya di sini ada yang pertama itu ada piagam proyek, lalu yang kedua di sini ada rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek di sini terdapat rencana pengelolaan ruang lingkup dan pendekatan pembangunan. Lalu yang di sini ada faktor lingkungan perusahaan, dan terakhir di sini ada aset proses organisasi. Lalu tools dan teknik yang digunakan di sini adalah yang pertama itu penilaian ahli, lalu yang kedua analisis data, dan yang ketiga di sini ada rapat. Jadi output yang keluar adalah rencana pengelolaan jadwal atau schedule management plan. Lalu yang kedua di sini ada define activities, yaitu tentukan activity. Nah, pada langkah ini, aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek didefinisikan dan dirinci. Hal ini berbeda dengan jadwal rincian kerja atau BBS dalam wilayah pengetahuan manajemen lingkup proyek yang kegiatannya lebih tepat. Artinya, elemen BBS akan berisi banyak aktivitas. Meski begitu, punya proyek kecil yang biasa disebut BBS. Jadi di sini ada inputannya, di sini ada rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek ini terdapat rencana pengelolaan jadwal dan garis dasar cakupan. Lalu di sini ada faktor lingkup perusahaan, dan yang ketiga di sini ada aset proses organisasi. Jadi alat dan teknik yang digunakan di sini adalah yang pertama itu ada penilaian ahli, lalu penguraian, lalu perencanaan gelombang bergulir, dan yang keempat itu ada rapat. Lalu output yang digunakan di sini adalah daftar aktivitas, lalu atribut aktivitas, daftar pencapaian, perubahan permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, yang dimana di sini terdapat jadwalkan garis dasar dan dasar biaya. Lalu di sini ada sequence activity atau urutan kegiatan. Nah, pada langkah ini, ketergantungan antara activity ditentukan. Misalnya, jika suatu tugas tidak dapat dimulai hingga tugas sebelumnya selesai, maka hubungan tersebut telah selesai untuk memulai. Alternatif lainnya adalah finish to finish, start to start, atau start to finish, yang sangat jarang. Yang juga terlibat dalam langkah ini adalah penentuan
lead and lag. Jadi di sini ada inputannya, di sini adalah rencana manajemen proyek atau project management plan, di mana di sini terdapat rencana pengelolaan jadwal, lalu ada garis dasar cakupan. Lalu yang kedua di sini adalah dokumen proyek, di mana dokumen proyek ini terdapat atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asumsi, daftar pencapaian. Lalu yang ketiga di sini adalah faktor lingkungan perusahaan atau enterprise. Lalu yang keempat di sini adalah akses proses organisasi. Nah, teknik dan alat yang digunakan di sini adalah metode diagram prioritas. Lalu yang kedua itu penentuan dan integrasi ketergantungan. Yang ketiga itu memimpin dan tertinggal. Dan yang keempat itu sistem informasi manajemen proyek. Lalu di sini inputannya di sini adalah diagram jaringan jadwal proyek, lalu pembaruan dokumen proyek, di mana di dalam pembaruan dokumen proyek ini terdapat atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asumsi, daftar pencapaian. Lalu di sini ada estimasi aktivitas durasi atau perkiraan durasi aktivitas, di mana inputannya di sini adalah rencana manajemen proyek, terdapat rencana pengelolaan jadwal dan garis dasar cakupan. Lalu yang kedua di sini adalah dokumen proyek, di mana dokumen proyek tersebut terdapat atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asuransi, daftar pembelajaran. Lalu yang ketiga di sini adalah faktor lingkungan perusahaan, dan keempat di sini adalah aset proses organisasi. Jadi alat dan teknik yang digunakan di sini adalah yang pertama penilaian ahli, lalu yang kedua estimasi analog, yang ketiga estimasi parametrik, dan yang keempat itu estimasi 3 poin. Lalu di sini output yang digunakan di sini adalah ada perkiraan durasi, lalu dasar perkiraan, lalu pembaruan dokumen proyek, di mana pembaruan dokumen proyek ini terdiri dari atribut aktivitas, catatan asumsi, dan daftar pembelajaran. Lalu di sini ada develop schedule, di mana develop schedule ini bisa diartikan kembangkan jadwal. Jadi outputnya di sini adalah masukannya di sini adalah rencana manajemen proyek. Jadi rencana manajemen proyek ini terdiri dari rencana pengelolaan jadwal dan garis dasar cakupan. Lalu ada dokumen proyek, di mana dokumen proyek ini berisi atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asuransi, dasar perkiraan durasi, daftar pembelajaran, daftar pencapaian, diagram jaringan jadwal proyek. Jadi alat dan teknik yang digunakan di sini adalah jadwalkan analisis jaringan, lalu metode jalur krisis, lalu teknik optimasi sumber daya, dan analisis data. Jadi keluarannya di sini adalah jadwalkan garis dasar, jadwal proyek, jadwalkan data, kalender proyek, perubahan permintaan. Lalu yang terakhir di sini adalah control schedule, di mana control schedule di sini inputnya di sini adalah rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek ini berisi tentang rencana pengelolaan jadwal, jadwalkan garis besar, garis dasar cakupan, garis dasar pengukuran kinerja. Lalu ada dokumen proyek. Dokumen proyek di sini berisi tentang daftar pembelajaran, kalender proyek, jadwal proyek, kalender sumber daya, dan jadwalkan data. Jadi alat dan teknik yang digunakan di sini adalah yang pertama itu data analisis. Jadi data analisis ini berupa analisis nilai yang diperoleh, bagan Brundon iterasi, lalu ulasan kinerja, analisis tren, analisis varians, dan analisis skenario bagaimana. Lalu di sini ada metode jalur kritis, lalu ada sistem informasi manajemen proyek, optimalisasi sumber daya, memimpin dan tertinggal, jadwalkan komparasi. Jadi output yang dikeluarkan di sini adalah yang pertama itu informasi prestasi kerja, lalu jadwalkan perkiraan, lalu perubahan permintaan, lalu ada pembaruan rencana manajemen proyek, di mana di sini berupa rencana pengelolaan jadwal, jadwalkan garis dasar, dasar biaya,
garis dasar pengukuran kinerja. Lalu yang di sini terakhir adalah pembaruan dokumen proyek, di mana di sini berisi catatan asumsi, dasar perkiraan, daftar pembelajaran, jadwal proyek, kalender sumber daya, dan daftar risiko. Baik, itu saja hasil presentasi saya mengenai mendemonstrasikan langkah project time management. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.